Assalamualaikum ya anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa, yes! Bisa nggak? Bisa, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Yes. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Arik. Tadi Arik datangnya cepet nih, jadi Arik pimpin doa nih. Silakan Arik. Ya teman-teman, sebelum melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Arik. Ibu tidak lupa mengingatkan bagi yang belum mengisi daftar hadir, nanti tolong segera diisi. Kita bersyukur ya anak-anak kepada Allah, meskipun masih dalam suasana pandemi seperti ini, kita masih bisa punya kesempatan untuk belajar, walaupun secara tatap maya, dimanapun kita berada, terutama pada saat berada di tempat umum, untuk selalu menerapkan gerakan 5M. Nah, apa saja gerakan 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pintar sekali, betul. Dan mengurangi mobilitas. Untuk lebih semangatnya lagi, kita akan mendengarkan lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemudi-Pemuda. Tadi kita sudah mendengar lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Semoga setelah mendengarkan lagu ini, kita bisa lebih bersemangat untuk belajar hari ini dan bisa menerapkan lirik lagu tadi agar kita bisa menjadi generasi yang membanggakan bangsa Indonesia kelak. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan literasi. Silahkan dibaca selama 5 menit. Nah, sekarang setelah kalian membaca bacaan tadi, Ibu mau bertanya nih pada kalian. Tadi judul bacaan literasinya apa? Dampak buruk. Menonton TV. Dampak buruknya tadi apa saja sih? Gangguan perkembangan otak. Iya, betul sekali. Jadi nonton TV itu boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Sekarang Ibu mau tanya nih, sebelumnya kita belajar tentang apa? Belajar toleransi dari anak-anak, Bu. Betul sekali, terima kasih jawabannya, pintar sekali, masih ingat. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran pertama pada subtema 2, tema 8. Ini kalian akan mempelajari beberapa materi dari muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Setelah kalian melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan mampu merinci, menyimpulkan teks non-fiksi yang dengan benar, lalu mampu merumuskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar, dan merinci faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, serta menyimpulkan bagaimana proses siklus air itu dan merumuskan kembali proses siklus air tanah itu seperti apa. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan tampilkan gambar. Kalian boleh mengamati. Perhatikan dulu. Nah, menurut kamu, mana yang lebih indah? Yang A. Gambar. Lalu, yang gambar B. Gambar B tanahnya retak. Kita next, gambar selanjutnya. Ada 2 gambar juga. Yang atas adalah contoh air tanah. Yang bawah adalah contoh air permukaan. Apa sih air tanah? Apa sih air permukaan? Manfaat air tanah itu apa? Bagaimana air tanah dan air permukaan terbentuk? Nanti akan kita jawab bersama-sama melalui kegiatan percobaan. Kita akan masuk ke teks non-fiksi. Silakan Lutfia. Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Iya, terima kasih ya Lutfia. Lanjut, kita baca tentang siklus air tanah secara bergantian ya. Tolong dibaca Arik. Silakan Arik. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Oke. Silakan baca selanjutnya Lutfia. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah. Siapa lagi yang mau baca selanjutnya? Ya, Bu. Boleh, silakan. Ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang sudah membaca. Membacanya sudah bagus. Nah,
setelah kalian membaca teks siklus air tanah tadi, kalian Ibu mengerjakan lembar kerja peserta didik pertama berupa word wall. Linknya Ibu copy ke chat room. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, linknya sudah diklik, lalu diklik di angkanya, nanti keluar pertanyaannya, lalu dijawab. Ini TTS ya, dari word wall. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ada yang sudah selesai? Saya sudah selesai, Bu. Kita bahas dulu ya. Nomor 2. Air yang meresap ke dalam tanah. Air tanah. Nomor 4. Daerah resapan air yang paling banyak ada di mana? Hutan. Nah, betul jawabannya. Ini semua jawabannya. Oke? Next, kapan-kapan kita main lagi. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Kita lihat video. Halo adik-adik. Proses terbentuknya air tanah. Tadi adalah video singkat mengenai proses terbentuknya siklus air tanah dan air permukaan. Ini adalah proses siklus air. Proses siklus air itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama evaporasi, lalu ada transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, kita next ya. Hari ini kalian akan melakukan percobaan mengenai proses siklus air tanah. Dari percobaan ini kalian akan mengamati bagaimana proses siklus air tanah itu terbentuk dan bagaimana proses air permukaan itu terbentuk. Alat dan bahannya sudah Ibu infokan sebelumnya melalui grup WhatsApp kepada kalian semua. Sudah disiapkan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Alat bahannya terdiri dari 2 buah wadah. Wadah pertama berisi apa ini? Batu kerikil. Nah, wadah kedua isinya adalah apa ini, Nak? Batu bata. Wadah kedua berisi batu bata, betul sekali. Nah, di masing-masing wadah ini ditambahkan air. Oke, ditambahkan air setinggi 5 cm. Ibu tuangkan airnya ya ke dalam wadahnya. Nanti kalian ukur pakai penggaris ya. Sudah dituangkan air, ditunggu dulu sebentar, kurang lebih setengah jam, nanti diukur ulang tingginya, setengah jam lagi. Sambil kalian melakukan pengamatan, kalian mengerjakan LKPD 2. LKPD 2-nya sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis, lalu nanti difoto dan diupload ke dalam Google Classroom. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Silahkan mengerjakan. Setelah setengah jam, ada perubahan tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ibu beri kesempatan kepada Alia untuk mempresentasikan pengamatannya tadi. Hasil pengamatan ada perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang, yaitu loyang yang berisi batu kerikil, tinggi permukaan Oke. loyang yang berisi batu bata, tinggi permukaan berkurang. Berkurangnya itu karena meresap. Airnya meresap ke dalam batu bata. Sedangkan yang di batu kerikil kenapa tidak berkurang, Nak? Karena tidak bisa meresap, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Alia. Ada yang lain yang mau menunjukkan? Salsa sudah, Bu. Silakan, Salsa. Air yang berisi batu bata berkurang. Sedangkan air yang berisi bongkahan-bongkahan batu tetap sama. Tidak ada perubahan begitu ya, Salsa ya? Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Alia. Oke. Dah. Mari kita bahas hasil jawaban kalian. Ada yang mau mencoba mempresentasikan jawabannya? Silakan. Siapa? Saya, Bu. Iya, silakan, Salsa. Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Ada perbedaan ya? Oh iya. Mana yang lebih tinggi, Nak? Air dengan isi batu kerikil. Air dengan isi batu kerikil. Yang di batu batanya? Menurun sedikit. Menurun sedikit. Oke. Kali. Lanjut pertanyaan ke-7. Uraikanlah kembali proses siklus air tanah menurut pendapat kalian. Ya, bagaimana menurut pendapat Salsa? Jika air hujan turun,
Air yang jatuh ke tanah dan terserap oleh akar tumbuhan disebut air tanah. Sedangkan Ya. air yang tidak terserap disebut air permukaan. Oke, baik sekali, bagus sekali. Terima kasih Salsa. Ada pendapat yang lain? Ada, Bu. Nah, silakan dijelaskan, Nak. Yang menunjukkan air tanah loyang yang berisi air batu bata. Karena batu bata menyerap air. Terbuat dari Tanah liat. betul sekali, tanah liat. Dan Ya. yang menunjukkan air permukaan loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu. Oke, jadi air yang masuk ke dalam batu bata itu disebut sebagai air tanah. Sedangkan air yang tidak menyerap ke dalam bongkahan-bongkahan batu disebut sebagai air permukaan. Nah, betul sekali. Terima kasih jawabannya anak-anak ibu yang hebat sekali. Lalu, ada kesulitan apa tadi dari kegiatan pembelajaran hari ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Berkurang semua ya air yang berisi batu bata ya? Ya, Bu. Oke. Berarti batu batanya menyerap airnya dengan baik. Seandainya jika air yang diisi batu bata tidak berkurang, itu mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, batu bata yang kamu gunakan sudah dalam keadaan basah, atau batu batanya lebih sedikit daripada jumlah air yang kamu tambahkan, sehingga perubahan airnya tidak terlalu terlihat. Kalau yang bongkahan batu, kalau airnya ada yang berkurang, mungkin airnya tumpah-tumpah atau mengukurnya tidak tepat, seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kalian sudah tahu bedanya air tanah dan air permukaan, serta bagaimana proses terbentuknya air tanah dan air permukaan. Kita masuk ke kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Tadi kita belajar apa saja? Tentang siklus air tanah dan penyerapan air. Siklus air tanah dan siklus air permukaan ya. Lalu air tanah itu yang bagaimana? Air yang terserap oleh akar tumbuhan dan tersimpan di dalam tanah. Betul sekali, Sal. Air permukaan bagaimana? Air yang tidak terserap oleh tanah. Contohnya di sungai, danau, dan laut. Oke, boleh. Betul sekali, terima kasih. Tadi kita membahas sedikit tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Oh, betul sekali. Nah, ini kurang lebih kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih mengetahui pemahaman kalian tentang kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan tes. Tesnya kalian kerjakan secara langsung melalui Google Form. Linknya Ibu share di chat room ya, anak-anak. Ini adalah evaluasi pembelajaran pertama, subtema 2, tema 8. Jangan lupa untuk memilih nama kalian, lalu jawab pertanyaannya. Kalau sudah selesai, boleh klik kirimkan ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Ibu sambil memantau jawaban siapa yang sudah masuk. Oke, sudah ada yang masuk. Oke, anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mengisi soal evaluasi. Ibu mau minta tolong kepada kalian untuk memberikan penilaian pada kegiatan pembelajaran hari ini dengan satu kata saja melalui aplikasi Mentimeter. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mau berpesan kepada kalian, jangan lupa untuk menjaga ketersediaan air bersih dengan menggunakannya sebaik mungkin sesuai dengan keperluannya. Sediakan daerah resapan air supaya ketersediaan air bersih selalu tersedia. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong pada Akbar untuk pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu juga ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang sudah mendampingi kegiatan belajar kalian hari ini. Semoga segala ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.